Shalom alaikum, sabda Kristus dalam firman-Nya Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jawaban Tuhan Yesus di atas muncul karena adanya pertanyaan dari orang-orang Farisi yang memang bertujuan untuk mencobai Tuhan. Pertanyaan orang-orang Farisi itu dicatat begini: apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saya sengaja mengulang pertanyaan orang-orang Farisi itu supaya kita paham betapa jahatnya maksud yang terkandung dalam hati orang-orang itu dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Terjemahan lainnya, menurut hukum agama kita yang dimaksud adalah hukum Taurat, apakah boleh orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang yang semula memang bermaksud mencobai Tuhan dengan bersumber pada hukum Taurat mereka juga. Salah satu hukum Taurat yang dimaksud adalah kelima kitab Musa, mulai Kejadian sampai Imamat, 5 kitab pertama dalam Alkitab kita. Jawaban Tuhan Yesus begini, jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia, Allah, yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Tetapi rupanya karena memang maksud hatinya yang jahat, yang diungkapkan dengan pertanyaan yang mencobai Tuhan, dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutannya yang dicatat di ayat 7. Kata mereka kepadanya, kepada Tuhan, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Saudara-saudara, antara pertanyaan yang pertama yang mereka katakan bahwa apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua yang mereka katakan bahwa apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Sebenarnya ada manipulasi kata dan kalimat yang sengaja dibuat untuk menjebak, mencobai dengan menambahkan maksud terselubung dan dengan menghilangkan kata-kata tertentu. Saya kok jadi teringat metode bertanya yang memanipulasi kata dan kalimat firman ini dipakai oleh iblis ketika mencobai Hawa. Kalimat firman dibolak-balik, ditambah, dikurangi, sehingga Hawa masuk dalam jebakan siasat iblis dan Hawa kalah. Masuk dalam pencobaan, ngajak suaminya juga, yaitu Adam. Siasat seperti ini adalah siasat iblis. Siasat pertanyaan yang memanipulasi kata dan kalimat firman rupanya muncul lagi melalui orang-orang Farisi yang membenci Tuhan Yesus, dengan memakai pola yang sama yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi, demikian hendaknya kita harus sangat cermat memperhatikan kata dan kalimat serta pengertian yang terkandung dalam firman, agar kita tidak mudah masuk dalam jebakan jahat yang mencoba mengarahkan hati kita untuk memberontak kepada Allah. Ketika orang-orang Farisi menanyakan dengan kalimat, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, dalam hukum Taurat, tepatnya Ulangan 24 ayat 1-4, tidak ada kalimat itu. Tidak ada kalimat boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, tidak ada. Tapi kan memang dari awal kita tahu bahwa pertanyaan itu dimaksudkan untuk mencobai.
Orang-orang Farisi menambahkan, menceraikan dengan alasan apa saja. Sementara Tuhan tidak mengarahkan pada penambahan kalimat yang menjebak. Tapi Tuhan justru membacakan secara lengkap isi hukum Taurat yang benar. Bahkan jawaban Tuhan ada pada kitab Kejadian yang artinya mengarahkan semua pada maksud suci ketika Tuhan mendirikan sebuah pernikahan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Begitulah cara Tuhan menjawab orang-orang jahat. Dikembalikan pada maksud Tuhan yang suci. Tuhan tidak mau masuk dalam maksud mereka yang jahat. Lalu yang kedua, pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus begini, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Orang Farisi itu melihat dan memandang legalitas perceraian. Sementara Tuhan justru menunjukkan isi hati bangsanya yang tegar tengkuk, termasuk orang Farisi yang mencobai dia. Yang menjadi persoalan bukanlah hukumnya, melainkan hati manusianya yang tegar tengkuk, sehingga melegalkan perceraian dengan satu atau dua alasan. Mari sebelum kita menjalankan yang legal-legal itu, kita cek hati kita. Jangan-jangan persoalannya itu ada dalam isi hati kita, bukan pada hukumnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, menjadikan kita makin mengasihi Kristus dan firman-Nya. Semua rahasia Allah sudah diungkapkan dalam Alkitab. Percayalah, Ia akan membukanya bagi orang yang percaya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.